Shalom Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah, mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini Engkau ada dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami datang membawa hati kami Tuhan, membawa pujian penyembahan kami. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau lebih lagi. Haleluya, amin. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih buatnya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Mari kita angkat pujian ini lebih lagi. Katakan saudara, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Engkau Tuhan yang melihat hati kami. Kami sungguh berterima kasih kepadamu Tuhan. Kasih rahmat-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu. Lebih lagi katakan terima kasih, terima kasih. Buka hati saudara yang di rumah-rumah. Puji Dia lebih lagi saat ini. Nikmati hadirat Tuhan saudara. Haleluya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu. Mari lebih lagi angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Shandayara labayara labaya shendayara labo. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ambil waktu saudara menyembah Dia saat ini. Ora bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la. Anugerah-Mu Tuhan terus ada dalam hidup kami. Biar sepanjang hari ini
Kami melewati bagai kejadian dalam hidup kami Tuhan. Apapun itu Tuhan, kami mau berserah dalam hidup Tuhan Yesus. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi menyembah Dia saudara. Mari berbahasa roh bersama-sama. Oh ada hadirat-Mu mengalir di rumah-rumah Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus-Mu bekerja bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari terus bermazmur bagi Tuhan saudara. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Biar anugerah-Mu terus ada dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu. Mari Bapak saudara-saudari yang bernyanyi bagi Tuhan, katakan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Yes, Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Mari nikmati waktu ini bagi Tuhan, bersama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saudara angkat pujian, katakan terima kasih. Terima kasih, oh Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu selamanya. Haleluya. Kami menyembah-Mu, memuji-Mu selamanya Tuhan, selamanya. Kami sembah Engkau dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada sukacita mengalir bagi kami selamanya. Oh ya Ralabo Yese, kami mau sembah Engkau Tuhan lebih lagi. Kami mau naikkan pujian ini. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami ada saat ini. Haleluya, haleluya. Engkau mengangkat kedua tangan kami Tuhan, karena kami mengucap syukur.
perbuatan-Mu dalam hidup. Lebih lagi saat ini, angkat pujian ini, katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Angkat kedua tangan kita. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu sekali lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu ini kerinduan kami Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari kita sama-sama memuji Dia. Kami menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sebab ada anugerah-Mu mengalir bagi setiap kami Tuhan. Kemenangan demi kemenangan Kau kerjakan dalam setiap kami. Pagi hari ini kami rasakan kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau selamanya Tuhan. Dalam hadirat-Mu, dalam Roh-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let You go, never ever let Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let You go, never ever. Sekali lagi dalam hadirat-Nya angkat pujian ini, katakan, Your love is higher, higher than
mercies deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Hallelujah. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Hallelujah. Shalom, selamat pagi semuanya. Mari hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih kalau pagi ini kami kembali boleh mendengar akan firman-Mu. Kami kembali boleh merenungkan akan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, biar roh hikmat, wahyu, dan pengertian boleh turun ke setiap kami. Kau yang terus mengajar kami. Biar kami punya hati yang lembut untuk firman ini boleh masuk dalam hati kami dan mengubah setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pagi hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-23. Saya akan bacakan buat saudara. Mazmur 23, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, saya percaya saudara pernah mendengar Mazmur 23 ini tentang gembala yang baik, bahwa Tuhan adalah gembala kita. Ya, tapi saudara, ketika Daud menulis Mazmur ini, dia tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Ya. Situasinya saat itu Daud sedang melarikan diri dari kejaran anaknya Absalom. Absalom memberontak terhadap Daud dan Daud harus keluar dari istananya dan dia pergi ke satu tempat yang namanya Padang Gurun Mahanaim. Dan di tempat inilah Daud mulai menulis Mazmur 23 ini. Saudara, ketika Daud dalam keadaan yang buruk seperti itu dia berkata pada Tuhan, Tuhan, Engkau adalah gembalaku. Kenapa? Karena dia mengalami bahwa sungguh Tuhan adalah gembalanya. Hari ini kita akan belajar tentang Tuhan itu gembala kita. Ya. Saudara, Daud ketika dia mengalami padang gurun Mahanaim ini, di padang gurun ini, saudara, Daud itu ingat kembali apa yang pernah dia alami dulu. Waktu dia mengembalakan 2 ekor kambing domba, dia mengalami bagaimana dia juga menjaga, merawat kambing domba itu dan melindunginya. Ya. Saudara, kata gembala dalam bahasa Ibrani dipakai kata rohi, Jehovah rohi. Ya. Kata rohi ini dari 2 kata itu, res dan ayin. Res itu bicara soal kepala atau pemimpin. Ayin itu berbicara soal mata atau melihat, memperhatikan. Jadi seorang gembala adalah seorang pemimpin yang memperhatikan domba-dombanya, memperhatikan kawanan dombanya. Dan kata rohi itu juga bisa juga berarti rehi, artinya sahabat.
Jadi seorang gembala itu adalah sahabat bagi domba-dombanya. Nah, Tuhan kita pun adalah gembala buat kita. Tuhan kita adalah gembala yang memperhatikan setiap kita domba-dombanya, dan dia juga menjadi sahabat buat setiap kita. Waktu Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Dia lagi berkata bahwa selama-lamanya engkau gembalaku. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, Tuhan adalah gembalaku, kata Daud. Ya. Nah, saudara, hari ini kita mau belajar bahwa seorang gembala itu punya 3 fungsi. Ya. Yang pertama ialah to feed, memberi makan. Yang kedua, to guide, menuntun. Yang ketiga ialah to seal atau melindungi. Ya. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata gini, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Yohanes 10 ayat yang ke-14. Ya. Hari ini kita akan belajar yang pertama, bagaimana seorang gembala itu memberi makan domba-dombanya. To feed atau memberi makan domba-dombanya. Saudara, seorang gembala, dia harus kasih makan domba. Kenapa? Karena domba nggak bisa cari makan sendiri. Karena domba itu binatang yang saya katakan bodoh. Kenapa bodoh? Karena ketika dia taruh di satu tempat, dia nggak akan bisa mencari makanan di tempat yang lainnya. Misalnya di satu padang yang ada rumput yang hijau di tempat padang yang sebelah kanan, dia nggak akan nyari ke tempat yang kiri untuk cari rumput yang lain. Kalau makanan yang di sebelah kanannya sudah habis. Jadi si gembala harus kasih makan, harus bawa, harus tuntun domba itu supaya domba-dombanya dapat makanan yang terbaik. Ya. Nah, saudara, di di ayat 5 dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Ya, Tuhan tuh menyediakan bagi kita domba-dombanya hidangan, makanan yang terbaik. Yang pertama kita melihat bahwa hidangan seperti apa yang Tuhan beri. Ya, kalau misalnya seorang mahasiswa dia mau traktir temennya, dia kasih makanan mungkin makanan cepat saji yang harganya biasa-biasa saja. Sedangkan seorang pengusaha dia mau traktir kliennya, dia akan bawa ke restoran yang enak, restoran yang mahal. Ya, kualitasnya berbeda-beda. Ya, tapi saudara bayangkan, ketika Tuhan ya yang kasih pada kita makanan, kualitasnya seperti apa, saudara? Dia akan berikan yang terbaik. Dia yang punya langit dan bumi, semuanya Tuhan punya. Dia akan berikan yang terbaik buat setiap kita. Ya, yang pertama, kualitas yang terbaik pasti akan Tuhan berikan pada kita. Nah, dan kalau Tuhan yang menyediakan hidangan, kita pasti nggak akan kelaparan. Ya, hari-hari ini kita melihat bagaimana banyak hal yang terjadi, inflasi terjadi di banyak negara, terjadi resesi. Tapi Tuhan berjanji seperti ini. Mazmur 33:19 katakan, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Mazmur 37:19 katakan, mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Ketika hari-hari kelaparan terjadi, Tuhan berjanji, aku gembalamu, aku akan mengenyangkan kamu dengan segala yang terbaik. Ya. Yang kedua, kenapa Tuhan harus menyediakan? Mungkin karena kita memang tidak mampu untuk menyediakan makanan buat diri kita sendiri. Ya, Mazmur 34 ayat 11 katakan seperti ini. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara, singa muda adalah singa yang dalam kondisi yang paling kuat, yang istilahnya dapat mencari makan, mangsa yang terbaik. Tapi di sini katakan singa muda saja merana kelaparan. Artinya apa? Udah nggak mampu lagi dengan kekuatannya, dengan kehebatannya, dengan skillnya udah nggak mampu lagi. Tapi ayat ini katakan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ketika kita jadikan Tuhan sebagai gembala kita, dia akan kasih kita makanan yang terbaik. Ya. Jadi yang pertama, kita harus percaya bahwa Tuhanlah sumber kita. Tuhan yang akan memberi kita makanan di tengah segala kesulitan, kelaparan, apapun yang terjadi. Ya. Nah, yang kedua, saudara. Yang kedua ialah to guide atau menuntun. Ya. Tuhan itu mau kita sebagai dombanya dituntun. Kenapa? Sekali lagi saya katakan domba itu bodoh. Ya. Dia nggak bisa tahu arah.
Saya pelihara anjing di rumah, anjing Shih Tzu, saudara. Kalau anjing saya itu satu kali pintu terbuka, dia kabur, dia pergi dari rumah, tapi dia akan kembali lagi. Dia akan diam di depan pintu rumah saya dan dia akan kembali lagi, dibukain pintu masuk lagi, ya, nggak hilang. Ya. Tapi kalau saudara domba, ketika dia dilepas atau terbuka pintunya dia kabur, saudara, dia nggak akan kembali lagi. Ya. Kenapa? Karena dia nggak tahu jalan pertama. Ya. Tapi yang kedua juga bisa aja, saudara, dia disate, ya, ditangkap sama orang. Ya. Nah, karena itu domba dia harus ada yang menuntun. Harus ada gembala yang menuntun dombanya. Yohanes 10 ayat 3 katakan seperti ini. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ya, saudara, seekor domba punya kelebihan, yaitu domba mendengar suara gembalanya. Satu kali di satu tempat padang penggembalaan ada turis-turis yang datang. Ya. Mereka itu melihat banyak sekali domba dan mereka lihat gembalanya gampang banget panggil dombanya. Ya. Gembalanya cuma berteriak ini, "Yiha, yiha," gitu. Tiba-tiba domba-dombanya pada datang semua. Domba-domba yang di padang itu lagi jauh, lagi makan, lagi menyebar, tiba-tiba merapat semua, mendekat pada si gembalanya. Lalu turis itu bertanya, "Kami bisa nyoba nggak?" Seperti itu. Ya. Akhirnya diperbolehkan, "Boleh, kamu boleh coba." Ya. Lalu ada seorang turis lakukan yang hal sama. Dia teriak, "Yiha, yiha, yiha." Teriak seperti itu berkali-kali, tapi tidak satu pun domba yang mendekat sama dia. Ya. Wah, akhirnya nggak bisa. Terus turis yang kedua lakukan lagi hal yang sama. Tetap dombanya nggak mendekat. Turis yang ketiga pun sama, melakukan hal yang sama. Teriak, "Yiha," udah semirip mungkin dengan suara si gembalanya. Tapi tetap domba-dombanya tidak datang kepada turis itu. Lalu ketika turis lain berkata, "Udah, coba lagi gembalanya aja yang panggil." Ya. Saudara, ketika gembalanya panggil, gembalanya kembali berkata gitu, "Yiha, yiha." Ketika berkata seperti itu, domba-domba yang tadinya di tempat yang agak jauh, tiba-tiba mereka datang mendekat, lari-lari cepat-cepat untuk mendekat pada si gembalanya. Ya. Saudara, kita sebagai domba-dombanya Tuhan, kita harus belajar untuk mendengar akan suara Tuhan. Kita harus belajar untuk memperhatikan suara Tuhan. Ya. Gimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Ialah ketika kita belajar untuk punya hati yang taat. Domba itu punya hati yang taat. Dia banyak kelemahan, tapi domba itu salah satu keunggulannya, dia punya hati yang taat. Selalu mendengarkan suara gembalanya. Hari-hari ini banyak hal yang bisa membuat kita tersesat. Banyak pengajaran, filsafat-filsafat dunia yang membuat kita tersesat dari jalan-jalan Tuhan. Tapi kalau kita belajar untuk mendengar suara Tuhan, maka Tuhan akan tuntun kita. Tuhan akan pimpin kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, Tuhan bisa banyak bicara dengan banyak cara dalam hidup kita. Yang terutama lewat firman-Nya, firman yang tertulis. Ya. Karena itu kenapa dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan bahwa kita itu harus terus-menerus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena firman ini yang jadi pelita bagi kita, yang akan menuntun jalan-jalan kita. Saudara, kata merenungkan dalam Yosua 1 ayat 8 ialah dipakai kata hagah. Hagah itu artinya seperti memamah biak. Ya. Kalau seekor sapi dia itu makan, yang dia lakukan adalah pertama dia akan makan sangat banyak rumput sampai perutnya kenyang. Ya, sapi itu ada dua perut, perut pertama dan perut kedua. Perut pertamanya sampai penuh. Ketika dia selesai makan, perut pertamanya udah penuh, ya, dia akan cari tempat yang rindang. Dia cari pohon yang rindang, dia duduk di sana. Setelah itu apa yang dia lakukan? Dia mulai keluarkan lagi makanan dari perut pertama, dia keluarkan, dia kunyah lagi sampai hancur. Ya. Dia kunyah terus
sampai hancur, lalu dia telan lagi masuk ke dalam perutnya yang kedua. Ya. Itu yang dinamakan merenungkan atau memamah biak, itu seperti gitu. Merenungkan firman itu harus seperti gitu juga. Ya. Saudara, kita itu harus memperhatikan firman Tuhan, bukan cuma membaca, tapi kita harus renungkan, pikirkan lagi, renungkan lagi, pelajari lagi. Sehingga firman Tuhan itu menjadi kehidupan bagi kita, menjadi jalan yang menuntun setiap hidup kita. Ya. Dan Tuhan rindu ketika Dia tuntun dombanya, maka Tuhan akan tuntun dombanya itu ke di ayat yang di Mazmur tadi, di ayat yang ke-2 katakan, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Tuhan tuntun kita, bawa kita ke air yang tenang. Air yang bisa menyegarkan kehidupan kita. Jadi ketika Tuhan menuntun kita, biarlah kita tetap percaya, tetap ikuti tuntunan Tuhan. Karena Dia bawa kita pada air yang tenang, Dia bawa kita ke tempat yang akan menyegarkan hidup kita. Kata menyegarkan di sini juga berarti memulihkan. Hari-hari ini banyak hal yang membuat kita takut, stres, khawatir, ya, membuat kita down, jatuh. Tapi Tuhan akan menyegarkan. Tuhan yang memulihkan hidup kita. Membawa kita ke dalam aliran-aliran air yang menyegarkan kehidupan setiap kita. Ya. Di Yesaya 48 ayat 17 dikatakan seperti ini. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau yang kau tempuh. Yesaya 58 ayat 11 katakan, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ini janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menuntun kita senantiasa. Bukan cuma dituntun, saudara, hati kita dipuaskan di tanah yang kering, di tempat yang gersang, di tempat yang kita rasa banyak pergumulan, banyak masalah, tapi Tuhan akan tuntun kita dan kekuatan kita akan Tuhan baharui. Ya. Sehingga disitu katakan, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ya, kehidupan kita akan kembali disegarkan, dipulihkan, menjadi kuat kembali. Ya. Karena itu kita harus belajar untuk kita mendengar suara Tuhan, untuk kita mendengar tuntunan Tuhan, dan punya hati yang taat untuk mengikuti tuntunan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, seorang gembala akan tusil, melindungi domba-dombanya. Ya. Seorang gembala akan melindungi domba-dombanya. Di ayat yang Mazmur 23 ayat 4 katakan gini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya. Aku tidak takut bahaya, aku tidak takut pada kejahatan. Kenapa? Karena engkau besertaku. Karena Tuhan yang melindungi kita. Saudara, fungsinya perisai adalah untuk melindungi. Ketika dua orang berperang, bertempur, seorang bawa pedang, seorang bawa perisai, saudara. Perisai itu akan melindungi ketika ada tebasan pedang terhadap dirinya. Perisai akan melindungi hidupnya. Ya. Dan Tuhan juga seperti itu. Dia mau melindungi kita. Dia mau menjaga kita terhadap hal-hal yang jahat, yang berbahaya buat kehidupan kita. Dan sebagai gembala, cara melindunginya seperti apa? Melindungi domba. Ada dua hal kita belajar di sini. Yang pertama ada yang namanya gada, yang kedua ada yang namanya tongkat. Ya. Saudara, gada ini berbicara soal otoritasnya Tuhan. Ya. Berbicara soal senjata pertahanan. Kalau misalnya ada musuh, ada serigala, ada singa, ada beruang, maka gada itu akan dipakai untuk memukul serigala itu. Gada itu biasanya lebih pendek. Ya. Ini bicara soal adanya kuasa, kekuatan, otoritas dari Tuhan yang dipakai untuk mengalahkan musuh-musuh. Ya. Nah, yang kedua, kata tongkat itu mungkin saudara tahu ya, ada tongkat yang ujungnya melingkar tapi panjang. Ya. Ini adalah suatu tongkat yang dipakai gembala untuk membawa domba-dombanya waktu dia memimpin domba-dombanya keluar mencari makanan. Ya. Tongkat yang panjang itu ujungnya dipakai untuk menuntun domba atau menolong domba yang dalam kesulitan. Kan seringkali misalnya dombanya dia
kabur ya dombanya, dia tersangkut di semak duri, maka tongkat itu dipakai untuk menolong dombanya ya. Ataupun ketika dombanya mulai pergi ke arah yang lain, dia mulai tarik si domba tersebut ya dengan tongkat yang panjang itu, dengan tongkat itu. Nah, saudara, Tuhan pun seperti itu buat kita ya. Dia melindungi kehidupan kita, dia menjagai kita dengan gadanya. Ketika ada musuh, dihancurkan musuhnya dengan kekuatan yang dahsyat. Tapi juga ketika kita mungkin mulai salah jalan, kita mulai ke jalan yang ke tempat yang berbahaya, Tuhan tarik dengan tongkatnya ya. Kita harus bersyukur bahwa Tuhan adalah gembala buat setiap kita. Hari ini kita belajar bahwa 3 hal yang Tuhan kerjakan. Dia memberi kita makanan, Dia menuntun kita. Yang ketiga, Tuhan yang melindungi kita ya. Saudara, hari-hari ke depan kita nggak tahu apa yang sedang terjadi, kita nggak tahu keadaan akan seperti apa. Tapi sekalipun keadaan buruk terjadi, percayalah bahwa Tuhan tetap gembala kita yang baik. Tuhan yang akan menuntun kita, Tuhan yang akan memberi kita makan, dan Tuhan yang akan melindungi kehidupan kita. Mari, biar kita seperti Raja Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Gak mungkin aku kurang kalau Tuhan yang jadi gembalaku. Nah, hari ini biar Tuhan sendiri yang jadi gembala setiap kita. Dan kita tetap percaya bahwa Tuhanlah gembala kita yang baik. Hari ini kita akan sama-sama berdoa, kita akan berdoa syafaat, juga kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami kembali boleh merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau gembala kami yang baik. Di hadapan kami gak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami percaya Tuhan gembala kami yang memberi kami makanan yang terbaik. Kau akan menuntun kehidupan setiap kami, dan Kau juga akan melindungi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Berkati Indonesia Tuhan. Biar Indonesia menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Mengalami lawatan Tuhan. Kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan boleh turun berlimpah-limpah buat bangsa kami Indonesia. Berkati presiden kami, wakil presiden, semua menteri yang ada. Berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk kepala sidang kami, Pendeta Insinyur Niko. Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah seluruh wakil gembala, juga semua pemimpin rohani kami. Berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya juga Tuhan untuk setiap umat-Mu yang saat ini sedang mengikuti morning call ini Tuhan. Apapun yang menjadi masalah, apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan. Tuhan sedang menjamah, Tuhan sedang melakukan hal-hal yang ajaib dalam kehidupannya, karena mereka orang-orang yang menaruh harapan, karena mereka orang-orang yang menaruh kepercayaan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini Tuhan kami akan kembali lakukan apa yang menjadi kegiatan kami sehari-hari. Biar Engkau yang terus memberkati setiap kami. Kami mau angkat tangan kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Biarlah segala berkat yang terbaik dari Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan indah dan Roh Kudus menyertai setiap kita. Mulai dari hari ini sampai pada Tuhan Yesus datang ke yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang menerima sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.